Punya budget 4 juta bingung milih antara Poco X5 yang varian 8/256GB atau Realme 10 Pro yang varian 8/128GB? Pakai chipset seri yang sama, tapi kedua HP ini punya desain dan fitur yang tentunya cukup berbeda. Bakalan lebih worth yang mana nih kalau diversusin kedua seri ini? Dari sisi performa, kamera, hingga fitur lainnya. Biar nggak kelamaan intronya, yuk langsung gas ke videonya. Sebelum lanjut, berikut adalah spesifikasi dari kedua HP ini. Bedanya kalau Poco X5 dapat virtual RAM-nya 5GB, Realme 10 Pro dapat tambahan RAM-nya hingga 8GB. Dan saat dites pakai Antutu versi 9, skornya Realme 10 Pro sedikit lebih tinggi dibandingkan punya Poco. Tapi untuk skor Geekbench 5 tesnya, kali ini Poco yang sedikit lebih tinggi. Baru terasa seimbang pada skor 3D Mark di mode wildlife stress testnya, karena punya kestabilan dan cukup identik. Lanjut kita tes performanya buat jalanin game SD populer saat ini. Game PUBG Mobile sama-sama bisa memainkan settingan terbaik di Smooth Ultra, dan untuk experience gameplaynya pun terasa mirip dan identik. Bisa dilihat dari FPS monitor berikut, tingkat stabilan FPS-nya memang hampir tidak terasa bedanya. Hanya sedikit frame drop di momen tertentu, namun overall keduanya bisa memainkan game ini dengan sangat playable dan minim terasa lag. Sensor gyronya juga sama-sama responsif dan gak delay. Suhunya pun sama-sama tergolong adem dan gak terasa panas sama sekali. Setelah bermain selama 30 menit, pengurangan baterainya pun sama-sama berkurang 7%, sedangkan suhu panasnya hanya selisih 1 derajat saja. Game kedua buat main game seberat Genshin Impact. Kedua HP dites pakai setting yang sama, yaitu rata kiri di mode 60fps. Untuk real experience gameplaynya, kedua HP ini sama-sama terasa playable. Namun kalau dilihat dari FPS monitor berikut, tingkat stabilan di Realme terasa lebih smooth karena bisa mendapatkan average frame rate di 45fps, sedangkan Poco di 40fps saja. Frame dropnya pun sama-sama terasa ketika full live animasi saat bertarung melawan musuh. Jadi meski pakai chipset yang sama, tapi racikan software punya Realme bikin game ini sedikit lebih smooth dibanding punya Poco ya guys. Namun efeknya Realme sedikit lebih boros dan panas untuk suhunya. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian desainnya. Keduanya punya tampilan desain yang berbeda. Poco dengan desain klasik yang bodi belakangnya masih melengkung, sedangkan Realme sudah tampil kekinian dengan frame yang mengotak. Namun kalau boleh jujur, pegangannya Poco jelas lebih nyaman, sedangkan desain flat mengotaknya Realme gini malah kurang enak untuk digenggam. Keduanya punya desain menurut saya udah sama-sama bagus, dan build quality-nya pun di kelas harganya udah oke banget. Yang berbeda tuh ketika lihat desain layarnya. Meski sama-sama udah pakai desain layar punch hole, namun bezelnya punya Realme tuh terasa tipis banget. Walaupun masih sama-sama rada tebal di bagian dagu, tapi nyenangin aja nih lihat bagian layarnya. Terus kualitas layarnya pun terasa berbeda karena Poco pakai panel AMOLED, sedangkan Realme pakai panel IPS. Boleh jadi Poco memang menang di bagian panelnya, namun untuk audio khususnya speaker, Realme jelas lebih unggul karena sudah pakai dual stereo speaker. Saat dicek pakai aplikasi sensor box, ternyata punya Realme sedikit lebih lengkap nih karena cuma 2 sensor aja yang absen, sedangkan punya Poco ada 3 sensor nih yang absen. Terus kalau untuk kecepatan dan tingkat akurasi sensor jarinya udah sama-sama bagus nih guys. Selain dapat HP yang performanya mumpuni, kualitas kamera di kedua HP ini juga bisa diandalkan. Poco X5 punya kamera utama 48MP yang didukung 8MP untuk ultrawide dan 2MP untuk makro. Sedangkan Realme punya kamera utama sebesar 108MP yang didukung 2MP untuk lensa bokeh saja. Di bagian depan, Poco punya kamera selfie 13MP, sedangkan Realme kamera selfie-nya 16MP. Overall untuk hasil foto di mode auto, keduanya punya ciri khas warna yang berbeda. Poco lebih natural, sedangkan Realme lebih terasa gonjreng dan saturated. Namun untuk dynamic range-nya, Realme terasa lebih luas dibandingkan punya Poco. Sama halnya dengan foto bokehnya, SDR-nya Realme jauh lebih terasa, baik untuk kamera depan maupun belakangnya. Tapi keunggulan Poco terletak pada lensa ultrawide yang tidak dimiliki oleh Realme.
Sedangkan untuk hasil rekaman video, punya Poco cukup terasa jitternya, dan Realme terlihat lebih smooth. Hai guys, untuk kamera belakangnya kita set di settingan paling maksimal yaitu 1080p 30 fps. Sambil jalan-jalan aja seperti biasa. Aku jalannya di samping jalan persis supaya bisa kedengeran juga gimana kalau misalkan lewat kendaraan kayak gini. Jadi untuk kualitas pengambilan gambarnya ada di 1080p 30 fps. Kalau yang ini aku balik arah lagi ya. Soalnya tadi kayaknya agak backlight. Kalau ini menghadap cahaya matahari langsung. Jadi langsung terpapar cahaya matahari ya. Terakhir untuk bagian baterainya nih, meski punya kapasitas baterai yang sama yaitu 5000 mAh yang juga sama-sama didukung pengisian cepat 33 watt, tapi endurance baterainya terasa sedikit berbeda. Pengetesan menggunakan PCMark screen on time Poco X5 bisa mencapai 16 jam, sedangkan Realme 10 Pro bisa bertahan selama 15 jam. Sama-sama sudah termasuk awet dan bagus untuk efisiensi dayanya. Fitur lain seperti NFC pun di kedua HP ini sudah bisa kita temui. Namun di Poco punya fitur infrared blaster yang merupakan ciri khas HP Xiaomi. Kesimpulannya kedua HP ini memang sudah sama-sama bagus di kelas harganya. Kalau lebih suka desain klasik dan butuh panel layar AMOLED, maka Poco lah pilihannya. Tapi kalau lebih suka desain masa kini dan hasil kameranya nggak perlu diedit-edit lagi dan tinggal upload ke sosmed, maka Realme lah pilihan yang pas. Kalau suruh pilih dari dua seri ini, kira-kira kalian pilih yang mana nih guys? Dan apa alasannya? Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wanna let you know